Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang routing OSPF dan routing statis di Cisco Packet Tracer. Oke, kita buka Cisco Packet Tracer. Nah, di sini jikalau kalian belum punya akun, kalian daftar terlebih dahulu dengan mengklik sign up di sebelah sini kanan, klik sign up, terus login. Nah, di bagian sini ada klik sign up, kalian sign up dulu. Di sini isi file sesuai dengan keterangan email, password, nama pertama, nama terakhir, terus country, negara, terus kalian klik register. Nah, karena di sini saya sudah punya akun, saya tinggal login saja. Login. Nah, sudah berhasil login. Kita bikin 3 router PT. Kita sejajarkan biar rapi. Nah, ini router A, router B, dan router C. Terus kita bikin 3 PC di bawah router. 1, 2, 3. Untuk koneksi dari PC ke router itu pakainya kabel crossover dari atas, dari flash Ethernet 00 ke flash Ethernet 0, terus crossover lagi 0. Terus untuk yang koneksi antar router ini, router A dan B ini pakai kabel serial DCE yang ada gambar jamnya ini. Gambar jam kita pilih dari yang sebelah kanan ke kiri. Terus untuk yang sebelah kanan dari ini kiri ya, kiri ke kanan, terus dari kanan ke kiri. Pakainya kabel serial 20 ke 20, terus dari 30 ke 30. Udah. Kita sekarang lanjut untuk mengkonfigurasi networknya. Di sini kita lakukan catatan untuk mencatat alamat IP. Ini 11.11.11.0/30. Ini 22.22.22.0/30. yang sini 19.168.1.0/27, terus 19.168.2.0/28, terus 19.168.3.0/29. Nah, untuk pengalaman IP nya sudah. Bikin soal untuk routing A ke B statik, A ke C statik, B ke A statik, terus B ke C OSPF, C
C ke B OSP ya, C ke B OSPF, C ke A OSPF. Udah, kita sudah bikin catatan untuk routing. Sekarang kita tinggal konfigurasi dari router ini. Config CLI no terlalu jauh nih, sini aja. Nah, sini enter n conf t interface plus ethernet 0/0 IP add 192.168.1. ini kita pakai last address untuk IP routernya /27 berarti 30 untuk IP net pertamanya 30 255.255.254 ya. No SH berarti hidup. No SH itu singkatan dari no shutdown. Terus exit, kita konfigurasi serial 2 interface serial C2/0 IP add 11.11.11 ini 1 255.255.255.252 no SH. Nah, kenapa di sini kok statusnya masih down untuk yang serial 2/0 padahal kita sudah ketik no SH di sini? Karena pasangannya ini router yang B belum diaktifkan juga. Untuk serial kabel serial ini dua-duanya itu harus di no SH agar adapternya hidup. Exit. Nah, sekarang kita pindah ke router B no n conf t interface. Interface-nya berapa? Interface host ethernet 0/0 IP add 192.168.2.0 IP terakhir. Untuk IP terakhir ini kan 30 tadi ya IP terakhirnya. Ini berarti kalau tambah 1 slash ini kan 27, ini 28, selisih 1 kan. Ini 30. Berarti 30 dibagi 2 min 1 itu untuk IP last address-nya. Kalau kalian sudah mengetahui /27 nya IP last address-nya 27 30 dibagi 2 15 min 1 berarti 14. 255 240 ya. No SH exit interface C2/0 IP add 11.1.1.255 oh SH udah. Exit interface C3/0 IP add bentar dulu. Exit bilang interface serial 3/0 IP add 22 share 22 1 255 2 no SH exit. Terus kita pindah ke yang C, router C
no and config IP interface dulu, interface host ethernet 0/0 IP add 192.168.3.14 dibagi 2 min 1 7 min 1 6 255 2. Oh, tadi sini berapa ya? Router bukan 240 248, ini 248 no geser, terus exit interface serial 3/0 PADD 22.222.255 no SH. Nah, untuk interface nya sudah itu semua. Exit, minimize. Nah, untuk yang ini router A itu IP nya DHCP untuk yang PC. Nah, untuk cara setting DHCP gimana? Cara settingnya seperti ini. Pastikan sudah di config ya, sudah di terminal config service DHCP, terus kita bikin IP DHCP pool, IP DHCP pool namanya apa? Misalkan saya di sini tulis network A, networknya ditulis 192.168.255.254, terus default router 192.168.1.30. Untuk DNS nya kita setting aja untuk IP router DNS server 192.168.1.30. Exit. Nah, untuk setiap konfigurasi agar file yang kita konfigurasikan itu tersimpan, kita tulis do wr. Do wr itu singkatan dari do write. Do ini kita lakukan ketika kita berada di config. Jikalau kita di luar config, misalkan seperti ini, exit. Nah, baru enable doang, belum config terminal, kita tulis write saja atau wr. Tapi kalau di config terminal ini kalian tulis do wr, do write. Udah, kita ke PC 0, desktop, IP configuration, DHCP, kita tunggu. Nah, sudah dapat IP nya 1. Nah, untuk yang sini IP nya static 192.168.2.1, di copy, ini 240. Wah, ini 14, terus yang PC desktop 3.1 2448 3.6. dan terus kita coba ping dari PC ke router, sudah bisa. PC ke router juga sudah, karena kita sudah setting untuk default gateway.
dari router A ke router B sudah, karena dia masih satu network, satu jaringan. Nah, untuk dari PC 0 ke PC 1 itu masih valid karena belum kita konfigurasi routing. Kita konfigurasi routing, berarti network yang ditulis itu yang 2.0 lewatnya 11.2. PC ini mana PC? Router A. IP route 192.168.255.255.255.240 lewat 11.11.11.11.2. Jangan lupa do write do PR, menyimpan hasil konfigurasi. Nah, setelah dari A ke B sudah, terus dari A ke C statik. Jadi kita tulis networknya berapa, IP route 192.168.3.0.255.255.255.248. Lewatnya mana? Lewatnya router yang terdekat, berarti yang sini. Kan dari sini, dari router A ke router C mau ke router C, berarti itu kan melewati router B dulu. Gateway-nya pakai yang 11.2 11.11.11.2 karena dipilihnya itu yang router terdekat. Oke, yang ini udah, terus do write. Kita coba lakukan tes ping dari PC 0 ke PC 1. In progress, double klik lagi, masih valid. Kenapa? Karena di router B ini belum didaftarkan yang routing ke 1.0 ini dari router A. Kita perlu konfigurasikan di router tengah ini, yang router B. IP-nya berarti lawannya, berarti 1.0 ini. IP route B ke A statik. Oke, statik 192.168.1.0.255.255.255.224. Lewatnya mana? 11.11.11.1. do write. Nah, untuk konfigurasi routing OSPF, konfigurasinya seperti ini. Ini kan dari B ke C OSPF. Wah, kelihatan, kita geser. Wah, nah, router B, router OSPF, terus di sini ID-nya itu pilih yang paling kecil agar cepat terproses oleh router. Saya pilih ID 1, router OSPF 1, terus tulis. Ini karena routing OSPF ini termasuk ke dalam routing dinamik, jadi dia mendaftarkan networknya sendiri. Networknya kepunyaan sendiri kan berarti ini 2.0, terus 11.0 dan 22.0. Router B, network 192.168.2.0. Di sini kita pakai wildcard. Wildcard itu kebalikannya dari subnet mask. 255 di subnet mask berarti di wildcard itu bernilai 0 0 0 0. Tadi kan 240 untuk yang 2.0 ya. Ya 240. Jadi 255 dikurangi 240. Jadi sisa 15. Area 0. Area 0 ini untuk pengelompokan kita dari router OSPF.
Jadi kita kelompokkan network ini ke dalam area 0, area default. Terus ini kan ada 3, 20, 11 sama 22. Kita daftarkan semuanya biar kelihatan segimana ya. Terus network 11 11 11 0 25 255 0.0 0 252 kurangi 25 255 kurangi 252, sisanya 3, area 0. Terus panah atas kita ganti aja ini 22 0, area 0. Oke, enter. Nah, di sini kita jangan keluarkan terlebih dahulu untuk yang config router OSPF-nya. Kita pindah ke yang C. Yang C apa? C ke B OSPF, C ke A OSPF. Oke. Jadi kita tinggal daftarin networknya sendiri. 30 sama 22. Router OSPF, ID-nya masih sama 1, network 192.168.0.000.248 kurangi 255 kurangi 248, hasilnya 7, area 0. Terus 22 0 0 0 0 3, area 0. Udah, kita tunggu. Belum muncul notif ya. Oh, mungkin harus, nah ini udah muncul notif. Jikalau OSPF kalian sudah jalan, ini ada notif from loading to full loading down. Ini berarti menandakan routing OSPF kalian sudah berjalan. Udah, kita enter. Terus ini di enter juga yang B, C dan B di enter. Nah, di sini kita coba tes ping dari PC 0 ke PC 1. Sukses. Jadi konfigurasi static routingnya sudah berhasil. Terus coba dari PC 1 ke PC 2. Sukses juga, berarti ini dinamiknya sudah dynamic routing yang OSPF sudah berhasil. Kita tinggal cek dari PC 0 ke PC 2. Coba lagi. Kenapa failed? Karena dari A ke C itu statik, tapi dari C ke A itu OSPF dynamic. Itu terdapat trouble di router B. Nah, di router B ini harus kita convert terlebih dahulu dari yang statik ke dinamik, terus dari dinamik ke statik. Terus caranya gimana? Caranya seperti ini. Masih di router OSPF 1 ya. Nah, jika kalian sudah keluar, misalnya exit, kalian masuk lagi ke router OSPF dengan ID yang sama, itu 1. Terus di sini kalian tulis redistribute static subnets. Bisa juga disingkat jadi redis static subnet. Ini nggak masalah, nggak harus lengkap karena bisa disingkat. Nah, terus kita coba lagi ping dari PC 0 ke PC 2, begitupun sebaliknya. Nah, sudah sukses. Terus PC 2 ke PC 0, terus dari router A ke router C, sukses juga. Terus dari
router C ke router A. Oh, masih valid, coba ditambahkan, diklik. Nah, kenapa masih valid? Karena 22.0 ini belum didaftarkan di router A. Kita coba lihat, bisa lihat config di sini di static. Nah, di sini kan belum ada untuk yang 22.0. 22.22.22.0. Kita tambahkan manual di sini juga bisa di config static 22.22.22.0. mouse-nya 255 lewatnya berarti 11.11.11.2. Ini kita tambahkan. Nah, di sini kan sama IP route 22.22.255.252.11.11.2. Ini sama kayak yang di CLI, cuma ini versi GUI-nya. Jadi mungkin lebih mempermudah kalian dalam mengkonfigurasi untuk yang static routing. Untuk OSPF ini tidak terdapat di sini, jadi kalian harus di CLI, command line interface. Terus kita double klik aja yang valid ini, dari C ke A, double klik. Nah, sudah sukses. Sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.